Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Cisadani dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang model keseimbangan makro Islam yang membahas bagaimana keseimbangan ekonomi dicapai melalui interaksi pasar barang atau sektor real dan pasar uang syariah. Model ini tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga nilai-nilai Islam. Dalam ekonomi Islam, keseimbangan makro tidak hanya bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi. Lebih dari itu, ekonomi Islam juga menekankan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan nilai moral dan prinsip syariah. Adapun komponen utama keseimbangan makro Islam. Keseimbangan makro Islam terdiri dari dua komponen utama, yaitu pasar barang atau sektor real dan pasar uang atau sektor moneter syariah. Kedua pasar ini saling berkaitan dan harus seimbang agar perekonomian berjalan secara sehat dan sesuai syariah. Nah, adapun pasar barang atau sektor real. Pasar barang dalam ekonomi Islam membahas hubungan antara pendapatan nasional dan pengeluaran masyarakat. Fokus utama sektor real adalah aktivitas ekonomi yang nyata, produktif, dan halal. Adapun komponen pengeluarannya, yang pertama itu komponen pengeluaran dalam ekonomi Islam meliputi konsumsi yang halal dan tidak israf atau berlebihan. Kedua, investasi berbasis bagi hasil bukan bunga, pengeluaran pemerintah, serta zakat, infak, dan sedekah. Komponen ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam juga memiliki dimensi sosial dalam distribusi pendapatan. Nah, adapun keseimbangan pasar barang. Keseimbangan pasar barang terjadi ketika pendapatan nasional sama dengan total pengeluaran yang dirumuskan sebagai Y sama dengan C tambah I tambah G tambah Z. Artinya, seluruh aktivitas ekonomi real berjalan secara produktif, halal, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, adapun pasar uang syariah, berbeda dengan sistem konvensional, pasar uang syariah tidak menggunakan bunga atau riba. Selain itu, spekulasi dibatasi. Uang dalam ekonomi Islam hanya berfungsi sebagai alat transaksi dan berjaga-jaga, bukan untuk mencari keuntungan semata. Adapun penawaran uang dan instrumen syariah. Penawaran uang dikendalikan oleh otoritas moneter syariah dan disalurkan ke sektor real. Instrumen yang digunakan antara lain itu seperti SBIS, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Sukuk, Giro Wajib Minimum Syariah. Instrumen ini memastikan kebijakan moneter tetap sesuai prinsip syariah. Adapun keseimbangan makro Islam, yaitu keseimbangan makro Islam tercapai apabila pasar barang seimbang, pasar uang seimbang, sistem bebas dari riba, distribusi pendapatan berjalan secara adil. Dengan demikian, stabilitas ekonomi tidak hanya bersifat teknis tetapi juga etis. Nah, sebagai penutup, model keseimbangan makro Islam menegaskan bahwa stabilitas ekonomi tidak cukup diukur dari pertumbuhan saja, tetapi juga harus disertai nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan umat. Dengan sistem yang bebas riba dan berorientasi pada sektor real, ekonomi Islam diharapkan mampu menciptakan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.